بالغار والصدق كلم يريما وهم يقولون ما بالغار من نارهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita Sulamat Taufik sampai pada halaman 72 yang kita bahas tentang maksiatnya telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa mimma asil udhuni, dan termasuk maksiatnya telinga adalah al-istima'u, berusaha untuk mendengarkan, bahasa Jawanya nguping, ila kalami qaumin akhfauhu, kepada pembicaraan sekelompok orang yang memang orang yang berbicara itu sengaja untuk merahasiakan ucapannya. Jadi ada 2, 3, 4 orang bincang-bincang yang dibicarakan tentang rahasia. Kemudian saya dekati mendengarkan, atau saya naruh rekaman apa sing diomong. Maka saya berdosa, telinga saya besok dibakar telinga saya disiksa karena mendengarkan ucapan seseorang atau sekelompok orang yang mereka sengaja untuk merahasiakan pembicaraan itu. Kalau pembicaraan itu ngaji jamaah, kita diperintahkan jamaah untuk ikut istimak, tidak sekedar sama. Istimak itu berusaha untuk mendengarkan apa yang dibahas oleh ustadz itu. Saya kok baru dengar ini gitu. Kita harus istimak jamaah. Termasuk mohon maaf kalau kita Jumatan jamaah, kita harus istimak jamaah. Istimak itu berusaha untuk mendengarkan dengan fokus, jangan kemudian mendengarkan dengan bincang-bincang sama teman lain, atau mohon maaf mendengarkan khutbah dengan pegang tasbih jamaah. Ini takut untuk nanti setelah Jumatan jamaah sekalian. Wa ilal mismari wa tamburi, dan
kita mendengarkan seruling jamaah, tombol wasailil aswatil muharramati, dan semua suara yang menurut syariat diharamkan kita dengarkan, maka kita berdosa jamaah. Jangan telinga kita itu digunakan untuk mendengarkan suara-suara yang negatif. Wa kal istimai ilal ghibah, termasuk jamaah mendengarkan orang ghibah. Orang ngerasani temannya, kita dengarkan. Kita kalau dengar ada teman ngerasani orang, kita harus nahi mungkar ya Mas. Nah, begitu itu nggak boleh, kan dosa. Kalau kita bincang-bincang membicarakan tentang aib orang, kan dosa. Termasuk dosa besar jemaah. Dosa besar yang biasa dilakukan di dalam masjid ya. Itu ngerasani jemaah. Kita diperintahkan untuk mensucikan diri kita dari memperbincangkan orang yang kalau orang itu dengar kita perbincangkan, marah dia, maka itu namanya ghibah jamaah. Wan namimah dan adu domba itu didengarkan. Wasailil aqwalil muharramati, dan semua ucapan yang diharamkan. Ucapan yang diharamkan kita dengar, bahkan kita dengarkan jamaah. Termasuk jamaah kita mendengar orang bincang-bincang, kemudian kita ketawa jemaah. Kita ketawa jemaah. Atau mohon maaf, ada ustadz jemaah yang menerangkan tentang syariat yang kita nggak cocok, lalu kita abaikan begitu jemaah. Itu dosa jamaah sekalian. Begitu itu dosa jamaah sekalian. Kalau kita sengaja untuk mendengarkan. Bikhilafi ma, beda dengan masalah idza dakhala alaihi sima'u. Kalau suara itu datang ke telinga kita sendiri, koron dengan paksa, wakariyahu, dan kita nggak senang, kita ingkar jamaah sekalian, maka nggak apa-apa. Dan mohon maaf, kalau sampai kita ingkar, maka kita harus ngomong jamaah sekalian dengan orang yang bincang-bincang itu jamaah. Orang yang ngomong, omongan bapak itu menurut syariat dilarang banget. Pindah ke pembicaraan yang lain aja. Lesan itu menyebabkan seseorang celaka jamaah. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Manusia itu selamat kalau dia bisa menjaga lesan. Lesan itu dibikin oleh Allah nggak seperti telinga jemaah. Lesan itu dibikin oleh Allah satu jemaah. Kalau telinga dua jemaah. Kalau mata dua jemaah. Lesan satu. Maksud Allah bikin lesan kita satu ini agar kita hati-hati jemaah. Beda dengan mata, beda dengan telinga.
Beda dengan organ tubuh yang lain, tangan kaki jamaah sekalian. Para jamaah rahimakumullah, wajib ingkar itu kalau kita bisa jamaah. Kalau kita bisa, kalau belum bisa harus dipelajari segala sesuatu itu. Kalau kita pelajari bisa jamaah. Lalu pasal yang berikutnya bahas tentang maksiatnya tangan. Wa mimma asil yadi, termasuk maksiatnya tangan yang sudah barang tentu. Tangan itu dua zaman. Wa mimma asil yada ini termasuk maksiatnya tangan dua itu at-tatfifu fil kaili wal wazni wad darai, ngurangi takaran, timbangan dan ukuran. Saya jualan ya, barang yang saya jual itu harus diukur, dimeteri atau ditimbang atau ditakar zaman. Nah, takarannya saya kurangi ya. Takarannya biasanya orang jualan itu pakai takaran itu bolong ya. Untuk menjual, yang dijual itu ditakar, ketika sudah penuh di tangan ini bolongannya dilepas sama. Itu dosa besar ya. Mohon maaf, dosa yang berhubungan dengan hakul adam itu dosa besar. Allah nggak akan memaafkan jamaah itu kepada kita kalau kita punya hakul adam, barangnya orang kita kurangi, apa itu lewat takaran, apa itu lewat timbangan, apa itu lewat meteran jamaah sekalian. Termasuk maksiatnya tangan adalah wasarikotu dan nyuri. Itu maksiatnya yang tangan zaman. Dan untuk maksiatnya yang berupa nyuri ini, orangnya harus dihukum zaman dengan dipotong tangan, wayuhaddu, dan dihukum pelaku pencurian itu insaroko, kalau dia mencuri ma barang yusawi rubu'a dinarin, yang senilai 1/4 dinar, min hirzi misli, dari tempat simpanannya. Saya ngambil barangnya orang ya, harganya itu kalau dikeruskan emas itu ada 1/4 dinar. Uang itu ada dinar, ada dirham ya. Dinar itu jamaah sekalian itu emas seberat 16,17 lah. Itu 1 dinar. Itu dan regane emas mungkin. Berapa harga emas sekarang? 900. Iya benar. Jadi ada orang membeli barang yang kalau dikeruskan emas itu 900 kali 4 ditambah 1/4. Jadi kira-kira 4,5 juta gitu. Maka harus dipotong tangannya, harus
dipotong tangan. Nggak peduli siapa saja, Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa laukanat Fatimatu binti Sarokot lakototu yada, seandainya putri saya Fatimah nyuri akan saya potong tangan. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak peduli putrinya sendiri ya. Tapi nggak mungkin jangan putrinya Rasulullah, keluarga besarnya Rasulullah itu luar biasa ya. Sayyidatina Fatimah ketika ada orang tua ke rumah, ada orang datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah ngaji begini. Orang tua, orang itu bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya lapar. Rasulullah, saya lapar, butuh sarapan, ada pengajian subuh, begitu ya. Ada orang datang di sini Rasulullah, saya lapar. Oleh Rasulullah disuruh ke dalam sana, ke rumah. Ada putri saya ke dalam di dalam ada punya Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Saya lapar. Ini bahasa Surabaya. Tadi saya matur Rasulullah disuruh ke sini. Beliau mikir gimana buyah ini, ayah ini sudah tahu di rumah nggak ada apa-apa. Ada orang ingin sarapan disuruh ke sini. Beliau kemudian ngambil kulit kambing. Di rumah itu ada kulit kambing untuk tempat tidurnya Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Nggak ada yang lainnya. Kulit kambing ini diambil. Ini Pak, untuk bakar. Kata orang tua itu, apa bisa laku dijual? Kulit kambing dijual susah ya Mas. Untuk makan. Kemudian beliau ingat kalau beliau punya kalung emas yang matanya berlian. Ketika beliau dinikahkan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidina Ali itu ada bauti beliau bibi Rasulullah memberikan hadiah berupa kalung yang luar biasa, kalung yang gak layak menurut beliau dipakai. Aku putri ini seorang Rasul, gak pantas aku nggak kalung. Kalung itu ditaruh di lemari bagian bawah, di pojokan lemari gitu. Ketika ada orang ingin sarapan dikasih kulit kambing, bilang apa bisa dijual, maka ingat aku beli kalung, diambil kalung yang harganya jutaan zaman itu. Diambil, ini dikasihkan. Mohon maaf, kalau kita nggak akan zaman kalau regane rumah itu juta ya, tidak ada uang. Terus orang itu bercengang melihat, apa boleh saya jual? Para jamaah boleh, sudah boleh Bapak. Para jamaah rahimakumullah
setelah dikasih kalung yang harganya mahal oleh putri kesayangan Rasulullah, orang itu datang lagi ke Serambi Masjid. Waktu itu ada kuliah subuh, ya Rasul, saya dikasih putri panjenengan kalung ini. Oh iya, sudah milik saya, boleh saya juga? Ya sudah boleh, kepunyaan saya. Begitu Rasulullah SAW zamannya. Di situ ada orang yang dulu ingin mempersunting Sayyidatina Fatimah. Ada orang kaya zamannya dia ingin, ya boleh caranya aku bisa lima Sayyidatina Fatimah, bisa merapi Fatimah. Ingin, tapi nggak berani matur kepada Rasulullah, nggak kumpul jadi. Orang ini dengar orang tua tadi matur, apa boleh saya jual? Boleh, punya sampean. Orang yang dulu punya angen-angen ingin menikah sama Fatimah, cuma Rasulullah nggak setuju. Rasulullah nggak akan putrinya dinikahkan orang kaya zaman. Rasulullah jaga nasab zaman. Putrinya dinikahkan sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu misalnya Rasulullah. Sayyidatina Fatimah itu manggil Sayyidina Ali Amin, paman zaman. Boleh paman misalnya itu dinikahkan. Karena jemaah rahimahullah, orang yang dulu ingin nyerapi Sayyidatina Fatimah, tapi Rasulullah nggak berkenan. Terus tahu ada barangnya Sayyidatina Fatimah, boleh dijual. Orang itu dekati pada orang tua dan yang bawa kalung. Saya punya, saya butuh apa? Kalau itu dibeli, dia bawa uang 100 dinar dan 20 dirham. Ini cuma kurang, harganya nggak segini. Saya kebetulan nggak bawa uang. Saya tambah unta ya. Orang ini bawa unta yang warnanya kuning kemasan, unta yang mahal jamannya. Saya tambah unta Pak ya. Mantul orang senengi Masya Allah, kepingin sekepecil dadaan dikai kalung jamannya. Yang kalung itu dibeli oleh seseorang harga mahal. Diterima, dan Rasulullah nggak peduli ya, mohon maaf kalau kita punya anak jangan duit kalung mahal dikena uang marah gitu kan, ya apa ya, kalau larang-larang dikena uang itu ke anak duit 10.000 engkle begitu ya. Para jamaah, kemudian selesai pengajian jamaah orang itu Abdurrahman namanya jamaah pulang nggak naik unta, berangkatnya naik untanya dikasihkan Pak Tua itu jamaah. Terus sampai di rumah suruhan hamba sahayanya Abdurrahman bin Auf itu kaya raya zaman. Kamu ke Rasulullah ya, ini kasihkan Rasulullah, bilang kalau ini punya putri Rasulullah, dibalik gitu. Dan kamu bilang berikut saya dikasihkan putri panjenengan sebagai hamba sahaya.
Yang disuruh itu hamba saya. Hamba saya itu orang yang nggak merdeka, teman. Orang yang bisa diperjualbelikan. Dulu ada, sekarang nggak ada, teman. Orang ini datang kepada Rasulullah, ngasihkan kalung dan dirinya. Hamba saya itu harganya mahal, teman. Kata Rasul, ini kalau membalik. Begitu orang itu kalau mukhlis, teman. Orang itu kalau ikhlas luar biasa, teman. Kembali barang yang diberikan itu, teman. Para jamaah rahimakumullah. Kemudian sekali lagi, kalau ada orang nyuri, yang dicuri itu seharga 4 gram seperempat, seharga emas 4 gram seperempat. Kata bapak tadi, emas 4 gram seperempat itu 900 kali 4 jamaah jalan ditambah seperempat, katakan 4 juta seperempat. Maka tangannya harus dipotong tangannya. Kenapa? Supaya nggak ada orang berani nyuri, ya. Supaya nggak ada orang berani nyuri. Kalau sudah dipotong, ya, di mana-mana orang tahu, oh itu biar maling tertangkap basah. Para jamaah, kemudian cuma ini ada motong tangannya maling, jamaah, dipotong yang kanan, ya, ini ditarik, terus ada pisau, diharapkan motongnya nggak sampai ganggu belum. Jadi yang dipotong dagingnya, ya, tulangnya nggak sampai terpotong. Setelah dipotong, kemudian disediakan itu air mendidih, bahkan minyak mendidih dimasukkan agar darahnya nggak keluar. Kemudian diasingkan setahun, nggak boleh tinggal di Surabaya, diasingkan ke Jember. Orang Jember tahu, jangan hati-hati, ini pencuri tertangkap ini. Kalau sampai nyuri lagi, jamaah ahli-ahlian, maka summa inada farijluhu yusra. Kalau kembali nyuri lagi, maka kakinya yang kiri dipotong. Summa inada, kemudian kalau mencuri lagi, fayaduhu yusra, kakinya, tangannya yang kiri. Summa rijluhu yumna, kemudian kaki yang kanan. Jadi orang itu nggak punya tangan, nggak punya kaki, terputus di pergelangan tangan ini, ya. Itu hukuman di dalam Islam, ya. Mohon maaf, ya. Kalau di negara kita, jemaah, ada orang nyuri, jemaah, ada orang yang melanggar aturan, dihukum, jemaah, mereka juga bawa ke waru sana, jemaah, sekian bulan. Kalau punya duit nyogok, jemaah, dipulangkan. Nggak aman di negara kita ini, jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian, wa minan nahbu, di antara maksiatnya lesan adalah begal, ya. Wal ghasbu, dan gasap. Namun gasap itu make barangnya orang, tidak untuk dijual, untuk dipakai, nanti dikembalikan. Itu dosa, jemaah. Saya butuh ke kamar kecil,
Di situ ada sandal yang saya pakai jamaah. Sandal itu bukan sandal saya, itu tak baliknya dosa saya. Nggak boleh pakai bukan miliknya. Kalau istiqlal nggak apa-apa dong. Pakai bukan miliknya, pamitan. Pak, pinjam sandalnya ya. Saya pakai di kamar kecil. Monggo. Kalau diizini nggak apa-apa jamaah. Wal makruh, dan termasuk maksiatnya tangan adalah mengungut pajak. Saya bukan pegawai di kantor pajak kan. Ada orang jamaah sekalian jualan di depan rumah saya, di pinggir jalan dekat rumah saya. Saya tarik pajak, dosa saya. Itu haknya orang yang nggak boleh saya ngambil. Kalau saya itu petugas, saya karyawan pajak jamaah, dan saya narik pajak itu masuk ke kantor, nggak apa-apa jamaah. Sama sekali nggak ngambil, nggak apa-apa jamaah sekalian. Termasuk jamaah sekalian wal hululu. Hulul ya. Hulul itu jamaah sekalian ngambil barang yang akan dibagikan di masjid kita. Ada hall, ada hall. Alhamdulillah kita orang Nahdien yang yakin dengan pahala itu. Kalau ada hall, kita ngirimkan barangnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang hadir jamaah. Lalu saya jadi panitia jamaah. Barang-barang yang akan dibagikan itu saya pilih yang enak, saya taruh di ujung sana, anggota gomuli. Maka dosa saya. Panitia bagian konsumsi itu nggak boleh ngambil untuk dirinya. Kalau memang dia ngambil, itu harus sesuai dengan bagiannya. Orang yang datang mendapatkan bagian sekian, dia ikut ngambil, yang hanya sekian itu. Kalau itu dari bagiannya, itu haram ya. Mohon maaf ya. Hukumnya haram, kalau hukumnya dulu itibari ilati. Malah itu apa itu, nggak di sini, nggak boleh jangan jadi. Termasuk maksiatnya tangan jamaah sekalian adalah wal qatlu, membunuh orang yang apa itu dengan alat, dengan pisau, dengan pistol, atau dengan tangan ya. Dia tahu kalau tangannya itu berbobot ya. Saya dulu pernah diajari guru ngaji saya. Besok itu 65. Nah, anak peristiwa Gestapo. Tanganmu usaha berbobot. Kalau kamu nempeleng orang yang kamu nempeleng jatuh semaput. Ternyata orang yang saya tempeleng tidak sekedar semaput, mati dia. Maka saya harus dihukum jemaah. Saya harus dihukum jemaah. Nggak boleh semaunya jemaah. Di dalam Islam, kalau ada orang membunuh orang, dia harus dihukum. Karena itu harus hati-hati. Boleh jemaah sekalian jaga diri
agar tangan kita berbobot jamaah sekalian. Cuman nggak boleh untuk membunuh orang, boleh digunakan untuk dakwah jamaah. Saya dulu nyantri di Jombang, perbatasan Jombang Kediri, dibelokan masuk Gang Pondok jamaah ini ada pohon kemiri besar. Kalau malam Jumat itu orang kampung itu pohon kemiri itu dikering engkung jamaah. Ada orang selamitan digaulang Mbah Miri, panggilannya Mbah Miri jamaah. Untuk minta selamat kepada Mbah Miri oleh teman-teman, pohon itu ditebang ya. Ditebang. Orang kampung protes ya. Marah orang kampung. Saya punya teman tangannya berbot-bot ya. Orang marah itu dia sedang berada di pos jamaah ya. Pos itu tembok itu ada tembok yang tebal, ada tembok yang tipis. Tembok yang tebal itu dikarap ya. Ambrol ya. Begitu santri itu ya. Sehingga orang-orang dusun nggak berani sama santri itu. Santri itu sawangannya awalnya tapi pukulannya ada supaya mereka nggak sembarangan memperlakukan santri itu. Saya diajari guru ngaji saya supaya tanganmu berbobot untuk dilungkas sama gestok. Dulu 65 itu ada Gestapo zaman. Kan kudu jogo-jogo. Urut sampai kalah karo PKI begitu. Diajari saya gurunya saya. Cuma mohon maaf nggak saya gunakan untuk untuk sombong-sombongan. Itu tadi teman saya nggak sombong, untuk dakwah agar orang nggak memperlakukan santri semaunya. Kemudian wabil kafarah, orang yang sampai membunuh itu harus terkena hukuman kafarah, bayar tebusan jamaah sekalian. Apa itu? Iku rokobatin mukminatin salimatin, memerdekakan hamba sahaya yang nggak cacat jamaah. Ada hamba saya dibeli, harganya mahal jamaah. Hamba saya itu dibeli terus dimerdekakan jamaah. Wa in ajaza, kalau nggak mampu soma syahro ini mutatabi'aini, dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau orang membunuh orang nggak sengaja, yaitu tadi karena dulu pernah belajar bela diri, ilmu bela diri, ternyata masih ada zaman. Ketika kecil mempelajari ilmu bela diri, ketika dewasa nempelin orang jatuh mati zaman. Dia wajib bayar kafaroh zaman. Kafarohnya memerdekakan hamba saya karena nggak sengaja. Nabi Musa zaman itu pernah nempelin orang jatuh mati zaman. Kita perlu zaman punya kekuatan, cuma nggak boleh untuk sombong-sombongan ya. Kemudian jamaah sekalian, wafi amdi. Jadi tadi
kafarohnya itu memerdekakan hamba saya. Kalau nggak bisa memerdekakan hamba saya, dia wajib puasa 2 bulan terus menerus. Itu kalau membunuhnya nggak sengaja teman-teman. Kemudian babi amdi, kalau sengaja membunuh maka wajib bayar kisos. Kisos itu tidak bayar teman. Kisos itu dia harus dibunuh. Saya sengaja membunuh orang teman, karena dia jualannya ini jualan saya, karyawan saya tanya, ini terakhir ini pendapatan kita turun drastis. Pak, di depan ada toko besar itu, orang-orang beli sana. Kemudian yang punya toko itu saya bunuh, maka harus saya dibunuh ya. Di negara Islam, kalau di negara kita harus saya dibawa ke Medaeng jamaah sekalian. Kisos itu ilain apa anu alat dia. Kalau keluarganya memaafkan, gak dibunuh. Kalau keluarganya memaafkan, tetapi harus bayar diat teman. Bayar diat itu saya harus bayar keluarganya unta 100 ekor teman. Mohon maaf, 100 ekor yang unta yang bagus-bagus itu teman. Ini Allah menunjukkan harganya manusia. Manusia itu nggak boleh disepelekan teman. Orang sekarang itu kalau nabrak orang jangan pas sepi-sepi lari dia, nggak takut teman. Kalau nabrak kucing jangan sepi-sepi. Sepeda motor saya nabrak kucing jangan, maka saya berhenti jangan. Jaket saya lepas, tak kayak bundel kucing. Kualat tak ambil kucing, ambil kucing putih, ambil uang putih. Kita harus menghargai manusia. Manusia itu makhluk yang paling dihargai Allah, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah, kalau yang saya bunuh sengaja itu anaknya santri saya jangan. Anaknya santri saya. Kemudian anaknya bukan sama kakak-kakaknya. Itu yang membunuh apa itu yang bimbing saya. Dimaafkan aja ya. Iya, sepakat dimaafkan ya. Saya nggak dibunuh ya. Atau dimaafkan tapi dengan bayar diat. Diat itu saya berikan unta 100 ekor jamaah. Enggak apa-apa. Para jamaah rahimakumullah. Kemudian sekarang sudah masuk waktu Isya, jamaah ngaji kita dibatasi sampai Isya. Insyaallah besok ditambah sedikit bab maksiat tangan ini jamaah, kurang sedikit tapi enggak boleh saya terangkan sekarang. Dan sekarang kita akhiri kajian kita dengan bacaan Al-Quran berikut doa. Saya harus taat kepada aturan ngaji ini dibatasi sampai manjing Isya. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma barik lana fi
وشعبان بلغنا رمضان اللهم من شهادة أسرار المحبين والخلقات التي خصصت بها سيد المرسلين إن أسرت به ليلة السابع والعشرين أن ترحم قلوبنا الحزينة وتجيب دعوتنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.